Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul pengembangan perangkat lunak Rapid Application Development. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Kita mulai dari sebelah kiri saya. Nama saya Muhammad Sulaiman dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Nuridi Arsyani dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Enjari Asmitra dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Langsung saja kita masuk pada materinya yang akan dimulai dari Muhammad Sulhanan. Sejarah Rapid Application Development. Rapid Application Development atau RAD adalah istilah awalnya digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan perangkat lunak pertama kali dikembangkan dan berhasil digunakan selama pertengahan 1970-an oleh Sistem Pusat Pengembangan New York Telepon (CO) di bawah arahan dan Gielan. Setelah serangkaian implementasi sangat berhasil dari proses ini, Gielan kuliah secara ekstensif di berbagai forum pada metodologi, praktek, dan manfaat proses ini. RAD melibatkan pengembangan dan pembangunan prototipe iteratif pada tahun 1990 dalam buku RAD Rapid Application Development. James Martin didokumentasikan penafsirannya tentang metodologi. Baru-baru ini istilah dan singkatan yang telah datang untuk digunakan dalam lebih luas pengertian umum yang mencakup berbagai metode yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan aplikasi seperti gangguan penggunaan kerangka perangkat lunak dari berbagai jenis seperti kerangka kerja aplikasi web. Pengertian RAD. RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik instrumental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. Rapid Application Development menggunakan model iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem di mana working model sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan pengguna. Model kerja digunakan hanya sesekali saja sebagai basis desain dan implementasi sistem akhir. Rapid Application Development adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada membangun aplikasi dan waktu yang singkat. Istilah ini menjadi kata kunci pemasaran yang umum, menjelaskan aplikasi yang dapat dirancang dan dikembangkan pada waktu 6.090 hari. Tapi itu awalnya ditujukan untuk menggambarkan suatu proses pembangunan yang melibatkan application prototyping dan iteratif development. Model RAD mengadopsi model waterfall dan pembangunan dalam waktu singkat yang dicapai dengan menerapkan yang pertama komponen based construction, kedua penekanan pada penggunaan ulang komponen perangkat lunak yang telah ada, tiga pembangkitan kode program otomatis atau semi otomatis. Selanjutnya masuk pada keunggulan dan kekurangan RAD. Berikut ini adalah beberapa kekurangan RAD, yaitu yang pertama, membeli sistem yang baru memungkinkan untuk lebih menghemat biaya ketimbang mengembangkan sendiri. Yang kedua, proses pengiriman menjadi lebih murah. Ketiga, mudah untuk diamati karena menggunakan model prototipe. Selanjutnya, lebih fleksibel karena pengembangan dapat melakukan proses desain ulang pada saat bersamaan. Kekurangan dari RAD, yang pertama, dengan melakukan pembelian belum tentu menghemat biaya dibandingkan dengan mengembangkan sendiri. Kedua, membutuhkan biaya tersendiri untuk membeli peralatan seperti software atau hardware. Yang ketiga, kesulitan melakukan pengukuran mengenai kemajuan proses. Tangan bisa lebih efisien. Selanjutnya, ketelitian menjadi berkurang karena tidak menggunakan metode yang
Unsur-unsur RAD. Yang pertama, prototyping. Yang kedua, iterative development. Ketiga, time boxing, dan keempat, team member. Selanjutnya ada fase-fase dalam pengembangan RAD. Selanjutnya saya serahkan kepada Nurindi. Adapun fase-fase dalam pemodelan RAD yaitu yang pertama, business modeling. Aliran informasi di antara fungsi-fungsi bisnis dimodelkan dengan satu cara untuk menjawab pertanyaan. Dua, data modeling. Aliran informasi yang didefinisikan sebagai bagian dari fase business modeling. Ketiga, proses modeling. Aliran informasi yang didefinisikan di dalam fase data modeling ditransformasikan untuk mencapai aliran informasi yang perlu bagi implementasi. Keempat, application generation. RAD memfungsikan pakaian teknik generasi keempat selain menciptakan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa perfograman. Kelima, testing dan turnover. Karena proses RAD menekankan pada pemakaian kembali, banyak komponen program telah diuji. Hal ini mengurangi keseluruhan waktu pengujian, tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ainus. Contoh kasus penerapan dan contoh aplikasi. Sebuah perusahaan pelatihan online, EduLearn berencana untuk mengembangkan aplikasi e-learning berbasis web. Tahap-tahap yang diterapkan yaitu 1. Tahap recruitment planning. Tim pengembang bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti instruktur, peserta, dan manajer untuk mendefinisikan fitur dasar yang diinginkan. B. Tahap ini tujuan dan kebutuhan utama dipetakan secara cepat tanpa mendetail secara mendalam karena model dan memungkinkan perubahan di tahap berikutnya. 2. Tahap user design. Setelah mendapatkan feedback awal, tim pengembang mulai membangun versi aplikasi yang lebih lengkap. B. Tahap ini melibatkan pengujian berulang untuk memastikan bahwa setiap komponen berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. C. Tim pengembang juga mengadakan pertemuan mingguan dengan pemangku kepentingan. 3. Tahap rapid construction. A. Setelah mendapat feedback awal, tim pengembang mulai membangun versi aplikasi yang lebih lengkap menggunakan alat pemrograman cepat dan komponen siap pakai. B. Tahap ini melibatkan pengujian berulang memastikan bahwa setiap komponen berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. C. Tim pengembang juga mengadakan pertemuan mingguan dengan pemangku kepentingan untuk mengadakan evaluasi. 4. Tahap cutover. A. Setelah semua komponen diuji dan disetujui oleh pemangku kepentingan, aplikasi e-learning diluncurkan dalam tahap awal atau beta. B. Peserta mulai menggunakan aplikasi dan tim pengembang tetap melakukan pemantauan untuk memperbaiki bug atau masalah yang mungkin muncul. C. Pada akhirnya, setelah semua fitur berjalan stabil, aplikasi resmi diluncurkan secara penuh. Hasil dan manfaat model rapid application development pada kasus ini: A. Meluncurkan aplikasi dengan cepat tanpa harus menunggu semua fitur sempurna. D. Mengembangkan fitur tambahan sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna berdasarkan feedback berkelanjutan. C. Menghemat waktu pengembangan dan biaya karena prototipe awal dapat langsung dievaluasi pengguna. Contoh aplikasi berdasarkan model RAD serta contoh desain aplikasi yang dibangun. Berikut adalah contoh antaranya aplikasi e-government yang dibangun menggunakan model rapid application development. Hadir di atas berisi logo aplikasi dan bila pencarian yang memudahkan pengguna mencari produk. Lalu sampai menyediakan kategori yang dapat dipilih pengguna menggunakan aplikasi lebih lanjut. Area utama produk menampilkan gambar produk dengan gambar harga dan tombol tambah keranjang dan instruktur. Bagian bawah mencakup opsi checkout dan dukungan pada memastikan akses mudah bagi pengguna untuk menyelesaikan pembelian.
Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.